Alexander Agung yang merupakan salah satu tokoh paling terkenal dalam sejarah kuno ternyata suka banget sama makanan favorit banyak orang ini. Konon, penjelajah dan penulis asal Italia Marco Polo membawa resep yang menyerupai sorbet dari Asia. Sorbet adalah hidangan beku yang dibuat dari campuran air gula dengan berbagai perasa. Hidangan yang kemudian dinamai es krim ini sering disajikan di istana Charles pertama dari Inggris pada abad ke-17. Di Prancis, hidangan beku favorit ini diperkenalkan oleh Catherine de Medici gak lama setelah dia menikahi Henry II. Makanan pencuci mulut ini bisa dinikmati masyarakat umum pada tahun 1660-an saat pria asal Sisilia mencampur susu, krim, mentega, dan telur di Cafe Prokop yang merupakan kafe pertama di Paris. Thomas Jefferson sendiri punya resep es krim favorit yang membutuhkan 18 langkah untuk membuatnya. Es krim jadi sangat penting di budaya populer sampai punya hukum dan aturan sendiri untuk memastikan hidangan ini selalu diproduksi sesuai standar kualitasnya. Sebenarnya, hidangan beku yang kamu lihat sekarang bukan es krim. Biar bisa disebut es krim, hidangan es ini harus mengandung minimal 10% lemak susu dan beratnya tidak boleh kurang dari 0,5 kg per liter. Es krim asli sebenarnya nggak harus terlalu lembut kok. Dalam bahasa teknis, artinya es krim itu nggak boleh memiliki lebih dari 100% batas volumenya. Jadi, buat bikin tekstur yang kita tahu dan kita sukai, adonan dasar es krim harus dikocok secukupnya, tapi cuma sampai persentase tertentu. Jadi gini, untuk setiap 4 liter adonan dasar es krim, produk akhirnya nggak boleh melebihi 8 liter setelah dikocok. Makanan favorit saat cuaca panas ini bisa dibagi lagi menjadi beberapa subkategori, seperti es krim yang kandungan lemaknya dikurangi, es krim rendah lemak, atau es krim tanpa lemak. Biar kamu nggak salah makan es krim, baca dulu informasi gizi di setiap produknya ya. Satu jenis hidangan penutup beku yang menarik adalah gelato. Meskipun ini adalah bahasa Italianya es krim, ternyata ada bedanya loh sama es krim biasa. Perbedaan itu bisa dilihat dari aturan terkait kandungan lemak susunya. Biasanya, gelato mengandung lebih sedikit lemak susu daripada es krim seharusnya, tapi karena gelato punya batas volume yang rendah, yaitu sekitar 20-30%, produk akhirnya masih padat dan bertekstur. Orang Italia juga bilang gelato nggak boleh mengandung lemak kurang dari 3,5%. Ada lagi yang lebih rumit. Prancis juga punya hidangan es krim sendiri yang dikenal sebagai custard beku. Selain bahan-bahan standarnya, es krim Prancis ini juga mengandung telur minimal 1,4% kuning telur. Mungkin masih ada lagi makanan yang sering salah kita sebut, misalnya raspberry. Buah ini sebenarnya termasuk keluarga mawar, sama seperti cherry, aprikot, prem, pir, apel, persik, dan blackberry. Bunga buah-buah ini memiliki 5 kelopak dengan 1 inti di tengahnya. Karena kesamaan inilah, buah-buah ini dimasukkan ke dalam satu kategori. Pisang dianggap berry, sementara itu stroberi bukan karena masuk famili mawar. Ternyata kita punya kesamaan DNA dengan pisang sekitar 50% loh. Pantesan aja, pisang dan orang-orang tertentu sama-sama punya daya tarik. Ternyata kita salah kaprah nih. Coklat putih sebenarnya bukan coklat karena nggak mengandung coklat padat. Bahan-bahannya terdiri dari gula, produk susu, vanila, lecitin, dan mentega kakao. Ada alasannya kenapa orang tua di seluruh dunia memaksa anak mereka untuk makan brokoli. Berdasarkan kebutuhan kalori dasar, ternyata brokoli punya kandungan protein yang hampir sama dengan steak. Mungkin orang tua nggak tahu itu, tapi dari kandungan rendah lemaknya, brokoli punya banyak manfaat kesehatan lain dibanding daging. Sekarang kita tahu saus tomat sebagai cocolan kentang goreng, tapi dulu saus tomat dianggap punya khasiat pengobatan. Pada tahun 1800-an, seorang dokter di Ohio bilang tomat bisa membantu mengatasi masalah pencernaan, lalu dia menerbitkan resep seperti saus tomat yang kemudian diubah menjadi obat. Hei, kamu mau makan kentang goreng dicocol obat? Ngomong-ngomong soal kentang goreng, ternyata salah satu hidangan paling populer di dunia ini bukan asal Prancis. Hidangan ini sebenarnya berasal dari Belgia, tapi diberi nama French fries karena potongannya. Atau mungkin juga karena nama Brazil udah dipakai untuk nama kubis.
Kamu punya selai kacang kan? Kamu pasti nggak tahu bahwa selai ini sangat berharga. Bukan buat sandwich aja loh. Penelitian menunjukkan orang Amerika makan selai kacang sangat banyak tiap tahunnya sampai bisa dibuat untuk melapisi dasar Grand Canyon. Lebih tepatnya, jumlahnya sekitar 227 juta kilogram. Wah, kalau ada yang bener ngelakuin itu, aku bakal nonton. Sebenarnya salmon nggak selalu berwarna pink. Salmon liar berwarna pink karena banyaknya udang yang mereka konsumsi. Tapi salmon hasil budidaya umumnya berwarna putih. Jadi produsen harus nambahin pigmen dari tumbuhan supaya berwarna pink muda. Warna wortel juga awalnya bukan oranye. Warna kuning kemerahan yang kita tahu sekarang berasal dari mutasi gen yang dialami sayuran terkenal ini pada abad ke-16. Warna asli wortel sebenarnya adalah putih atau ungu. Kayak saus tomat yang jadi cocolan kentang goreng, kamu juga pasti mendapat wasabi untuk cocolan sushi kan? Kemungkinan besar itu adalah lobak pedas. Harga wasabi asli cukup mahal, jadi 99% restoran di Amerika mengganti wasabi dengan lobak pedas biasa. Sayuran ini sering terlihat dalam satu kemasan di supermarket, padahal paprika merah, hijau, dan kuning sebenarnya nggak sama. Kamu butuh bibit berbeda untuk menanamnya karena paprika ini berasal dari jenis tumbuhan berbeda. Kamu tahu nggak, 1 dari 4 kacang hazel bakal berakhir di stopless Nutella. Selai ini populer banget sampai saintis mencari cara untuk menumbuhkan kacang hazel di laboratorium biar nggak ada kekurangan kacang ini di dunia. Coba pikirin itu deh waktu kamu minta ekstra topping. Iya, memang ada tanggal kedaluarsa di botol air, tapi air nggak akan kedaluarsa. Tanggal itu sebenarnya untuk botolnya, karena zat berbahaya dalam plastiknya bisa bocor ke air. Kamu penasaran kenapa makanan di pesawat rasanya hambar? Kamu pasti nyalahin juru masaknya kan? Ketinggian ternyata berdampak pada zat-zat kimia di tubuhmu dan bikin rasa makanan di pesawat menjadi berbeda. Kamu pasti pernah menambahkan ini ke salad, tapi kamu nggak tahu kan bahwa cilantro dan koriander itu ternyata berbeda. Koriander itu biji ketumbar, daun dan batang ketumbar disebut cilantro. Oh gitu ya. Buat kamu para pecinta buah-buahan, saintis berhasil menanam pohon salad buah nih. Iya bener, pohon yang bisa menumbuhkan berbagai jenis buah bersamaan. Pohon ini dikembangkan di Australia dan bisa menumbuhkan 6 jenis buah berbeda. Ada variasi buah berbiji keras seperti persik, prem, nectarine, apricot, dan peachcot. Juga ada variasi sitrus untuk orang yang lebih suka lemon, limau, mandarin, jeruk, atau bahkan tangerine, pomelo, dan jeruk Bali. Kamu pasti menghindari bawang putih karena bikin napas kamu bau kan? Tapi bawang ini dianggap salah satu makanan paling kaya gizi. 1 siung bawang putih bisa mengandung 2% vitamin B6 untuk seharian. Penelitian menunjukkan khasiat kesehatan itu berasal dari zat kimia bernama alisin yang bikin bawang putih punya aroma khas. Satu-satunya makanan yang nggak pernah basi kalau disimpan dengan benar adalah madu. Setidaknya itu yang kami temukan sejauh ini. Karena kandungan gulanya yang tinggi dan kelembapan yang rendah, madu nggak akan basi. Enzim yang dihasilkan lebah juga membantu karena bisa menekan pertumbuhan bakteri. Tetap aja kalau kamu salah menyimpan madu, misalnya tutupnya terbuka, madu tetap akan basi lah. Nah, kalau madunya ditutup rapat dan disimpan dengan benar, madu itu nggak akan kedaluarsa. Kalau kamu baru belajar masak, pasti kamu senang saat tahu bahwa jamur nggak akan alot saat kelamaan dimasak. Karena jamur itu mengandung polimer bernama kitin. Zat ini bikin jamur tetap empuk meskipun dimasak beberapa menit sampai 1 jam. Langsung aja tambahin mentega dan bawang putih. Menurutmu gimana rasanya? Sebelum kamu ngantor, coba deh amati dulu kemejamu baik-baik. Tiap lubang kancingnya dijahit secara vertikal, kecuali kancing yang terakhir yang arahnya justru horizontal. Nah, kira-kira kenapa ya kancingnya dibikin begitu? Jadi, bagian bawah kemeja paling sering ketarik-tarik, terutama di bagian pinggul. Bukan karena salah jahit ya, tapi memang sengaja dibikin begitu biar kemejamu nggak gampang sobek saat pinggulmu bergerak.
Lapisan gelembung pada busa mandi yang dituang ke bak nggak cuma untuk seru-seruan saat mandi, tapi juga sebagai insulasi agar airnya lebih lama hangat. Pom-pom di atas kupluk nggak dipasang sebagai aksesoris fashion. Tujuan awalnya agar kepala para pelaut nggak terbentur langit-langit kapal yang terlalu rendah. Dengan pola berlubang, cracker nggak akan remuk saat dipanggang karena uapnya bisa keluar melalui lubang ini. Angka di stiker jeruk nggak asal-asalan dipasang loh. Kalau digitnya ada 4 dan angka pertamanya 3 atau 4, berarti buah ini ditanam dengan teknik pertanian konvensional. 5 digit berawalan angka 8 berarti jeruknya hasil rekayasa genetik. Kalau ada 5 digit dan berawalan angka 9 berarti termasuk buah organik. Margin kertas awalnya nggak dibuat untuk nulis tanggal dan nomor, tapi sebagai pelindung tambahan. Pada zaman dahulu, tikus sering jadi biang kerok yang suka makan kertas. Sekarang pun tetap sama kan? Nah, margin ini berfungsi untuk melindungi kertas dari tikus, agar bagian yang dimakan berupa kertas kosong, bukan yang ada tulisan pentingmu. Kamu masih mindahin makanan pesan antar resto Tiongkok ke dalam piring ya? Udahlah, stop aja. Daripada ribet sendiri kan? Sama kayak wadah saus di restoran cepat saji. Wadah makanan dari resto Tiongkok juga bisa dibuka agar muat untuk naruh makanan. Botol soda punya leher panjang untuk menarik pembelinya agar memegang botol di bagian ini. Dengan begini, panas dari tangan akan bisa menghangatkan bagian atas botol, bukan semua minumannya. Kenapa sih kerah mantel dipasangi lubang kancing, tapi kok nggak ada kancingnya? Awalnya, lubang kancing yang dipasang di mantel dan jas ini juga punya kancingnya, biar kerah bisa dikencangkan ke leher saat cuaca dingin. Tapi lama-lama, para penggunanya nggak memakai kancing ini lagi, lalu kancingnya dihilangkan. Meski begitu, masih banyak kok desainer yang bikin lubang kancing tradisional ini, dan fungsinya sudah nggak ada. Kamu mau ngintip makanan yang kamu panaskan di microwave melalui kacanya ya? Pasti susah kan? Permukaannya dipenuhi lubang hitam agar gelembung mikronya tetap ada di dalam microwave. Fitur ini dinamakan sangkar Faraday dan berfungsi sebagai pelindung sekaligus meratakan makanan yang dimasak biar matang sempurna. Pola wajik di atas ransel biasa disebut moncong babi. Fungsinya sebagai tempat untuk memasukkan kabel atau tali saat kamu membawa perlengkapan tambahan. Cocok banget nih dipakai buat camping dan hiking. Bola golf berlekuk-lekuk agar bisa terbang lebih mulus saat menembus udara, mengurangi hambatan, serta membuatnya melambung lebih cepat plus jauh. Tekstur di permukaan kapas make up memang dibuat berlainan. Sisi yang berlekuk dipakai untuk mengaplikasikan make up, sedangkan yang halus untuk menghapusnya. Donat diberi lubang agar semua bagiannya matang merata. Kalau nggak berlubang, bagian dalamnya sering mentah dan berminyak, sementara luarnya sudah crispy. Charger laptop Apple punya kaki kecil yang bisa dilipat, tapi fitur ini nggak dipakai untuk menegakkan charger. Saat dibuka, kaki ini bisa dipakai untuk melilit dan menjepit kabel di posisinya, biar nggak kusut dan gampang rusak. Tutup botol soda punya lapisan khusus yang berfungsi untuk membuat sodanya tetap ada di dalam botol. Sehingga, kalau botolnya dibuka, minumannya masih tetap segar dan bisa mengeluarkan bunyi nyes. Fungsi lubang di stick lollipop bukan untuk mencegah penikmatnya tersedak, tapi untuk menahan lollipop di posisinya. Cairan lollipop yang mengalir ke dalam stick dan lubang ini bisa menjadi pengait saat permennya mengeras. Kalau nggak ada lubang ini, lollipopnya pasti gampang copot. Resleting jaket motor berbahan kulit biasanya dijahit diagonal. Tujuannya bukan cuma buat gaya-gayaan sih, tapi kalau bentuknya vertikal, resletingnya akan mengerut saat si pemakai sedang membungkuk. Masalah ini bisa teratasi dengan resleting diagonal. Segitiga kecil di meteran bensin bertugas menginformasikan posisi tangki bensin. Jadi, si pengendara nggak akan salah parkir saat mau ngisi bahan bakar di pom bensin. Vakum memang punya banyak kepala, tapi kepala yang berbulu panjang itu buat apa sih? Untuk mengusap debu dan membersihkan karya seni berbingkai, gorden, dan kap lampu. Lubang kecil di kotak coklat juga punya fungsi khusus loh. Tekan lubang ini biar coklat di dekatnya langsung bisa keluar tanpa perlu mengotori tanganmu. Widih, perhatian banget sih.
Sebagian gedung pencakar langit punya lantai berongga yang cuma berisi ruang lift. Dengan begini, ketinggian maksimumnya bisa tercapai. Sejumlah gedung pencakar langit memang punya batas jumlah lantai. Karena lantai berongga ini kosong, bangunannya semakin tinggi tanpa perlu menambah jumlah lantai. Kontrak bangunannya pun masih tetap dipatuhi. Selain itu, dengan adanya lantai berlubang ini, kebakaran nggak menjalar kemana-mana. Kancing kemeja wanita sengaja dibuat di sebelah kiri. Dulu, fitur ini bisa jadi penanda kekayaan karena cuma baju yang berkancing di sebelah kiri yang akan dipakaikan oleh pelayan. Dengan posisi begini, mereka juga akan lebih mudah memakainya. Kutikula juga punya fungsi loh. Jangan dipotong ya. Lapisan kulit tipis di pangkal kuku ini bisa melindungi kuku dari infeksi. Tanpanya, bakteri dan jamur bisa masuk. Memangnya apa sih bedanya hanger kayu dengan yang plastik? Selain bikin baju lebih rapi, hanger berbahan kayu cheddar juga bisa mengusir ngengat dan serangga lain. Pintu lift punya lubang kecil yang bisa dipakai untuk kondisi darurat atau pemeriksaan rutin. Kancing nyeleneh di celana jeans disebut revert atau keling. Kancing ini dipasang di area jeans yang paling rentan, biar nggak sobek saat pemakainya menggerakkan badan. Mahkota patung Liberty punya 7 ujung lancip yang melambangkan 7 samudra dan 7 benua. Fitur ini sengaja dibuat agar banyak manusia di muka bumi ini mendapatkan kebebasan. Koper biasanya punya 2 resleting yang bisa dipasang gembok biar terhindar dari tangan jahil. Selain sebagai bumbu masak, garam juga bisa loh menyingkirkan bau tak sedap. Coba deh, balurkan garam ke ujung jari setelah kamu motong bawang putih. Baunya pasti akan hilang. Ditaburkan ke sepatu juga bisa. Kamu lagi buru-buru, tapi baterai ponselmu sekarat ya? Ya udah, aktifkan mode pesawat aja saat ngecas, biar dayanya cepat terisi. Kemeja pria punya simbol di belakang agar bisa digantung tanpa lecek di kait ruang ganti atau locker. Vaseline punya fungsi rahasia. Memangnya buat apa ya? Ngilangin lecet pada sepatu kulit, sekaligus membuatnya kinclong. Bagasi punya kait darurat sebagai jalan keluar kalau ada yang terkunci di dalamnya. Setelah nemu kait ini, kamu cuma perlu menariknya agar bagasi langsung terbuka. Pemanggang roti punya nampan rahasia di bagian bawahnya. Nampan ini bisa dilepas untuk membersihkan remah roti yang jatuh. Amati keyboard laptopmu deh. Di tombol F dan J ada benjolan kan? Untuk mengetik dalam posisi optimal, kedua jari telunjuk perlu ditaruh di kedua tombol ini. Dengan benjolan ini, kamu bisa memposisikan jemarimu tanpa harus melihat keyboard. Tapi, kalau jari telunjukmu hilang, kemungkinan karena kamu keseringan ngasih makan hiu dari jarak dekat. Berarti, fitur ini nggak bisa dipakai tanpa jari telunjuk dong. Udahlah, jangan ngamuk-ngamuk lagi kalau silinder kecil di kabel laptopmu keseringan nyangkut. Silinder ini sebetulnya bisa mencegah gangguan dari sinyal lain loh. Misalnya sinyal dari ponsel, tapi bentuk dan warnanya bisa bervariasi. Celah yang menganga di bawah pintu toilet umum bisa bikin pemakainya was-was. Tapi desainnya memang begitu karena ada alasannya. Dengan begini mereka nggak akan berlama-lama di dalam toilet. Dan kalau mengalami masalah, mereka bisa segera minta bantuan. Di London ada sejumlah tiang mirip lampu jalan, tapi tanpa bohlam. Tiang ini bernama Sting Pipes dan sudah nggak dipakai lagi. Tapi di abad ke-19, tiang berongga ini digunakan untuk membuang udara dan gas eksplosif berbau busuk. Tujuannya yaitu untuk mencegah hal-hal yang nggak diinginkan. Halaman kosong pada buku sebetulnya nggak dibuat untuk menyematkan tanda tangan penulis, tapi lebih berkaitan pada proses percetakan. Jadi, buku dicetak dalam lembaran lebar, dan satu lembarnya bisa memuat 4 halaman cetak. Nah, kalau bukunya berhalaman ganjil, kemungkinan akan ada 1 halaman kosong untuk catatan. Bola golf dulunya nggak bertekstur, tapi para pemain golf mengamati kalau bola yang rusak malah melambung lebih cepat daripada yang baru. Makanya, kemudian, bola ini dibuat berlekuk-lekuk. Titik hitam di kaca depan mobil membantu menyebarkan sinar matahari agar matamu nggak terlalu silau. Rangka seperti ini bisa menjauhkan sinar ultraviolet, jadi fungsinya mirip kayak kacamata hitam di mobil. Tuas di spion tengah memang berfungsi untuk menahan penyegar udara, mainan unyu, dan benda lain. Tapi sebetulnya tuas ini dipakai untuk ngebedain antara mode siang dan malam.
Fungsinya yaitu untuk mengurangi cahaya terang dari mobil di belakangmu supaya matamu nggak terlalu silau. Titik warna-warni di bungkus keripik juga punya fungsi mantul loh. Produsen bisa memakainya untuk mengontrol warna kemasan dan melihat jenis tinta pada kemasan. Oh gitu ya. Microwave ternyata punya mode diam. Beneran loh. Kalau bunyinya bikin kamu jengkel, pencet aja angka 1 atau 0 sampai cukup lama. Kali aja berhasil kan? Kadang juga ada tombol diam kayak gini yang nggak pernah kamu coba. Tapi karena model microwave bisa bermacam-macam, sebaiknya baca buku panduannya ya. Kait di keranjang belanja juga punya fungsi lain. Kamu nggak mau sembarangan naruh jaket putihmu bareng wortel dan minuman soda di dalam keranjang kan? Besi kecil ini bisa membantumu menata semua barang di dalam keranjang, agar kamu bisa belanja dengan tenang. Benda kecil ini juga sering nggak kita perhatiin. Apalagi kalau bukan ujung runcing ditutup salep. Kebanyakan tub biasanya dilapisi penutup berbahan plastik atau foil. Jadi sebaiknya jangan dibuka pakai kukumu ya. Kamu bisa memakai ujung runcing ini untuk membuka pelapisnya agar lebih gampang. Lip liner dan pensil alis otomatis punya rautan di kemasannya. Tutup di ujung pensil nggak cuma nunjukin warnanya loh. Buka aja tutupnya untuk meraut pensil alismu. Tusuk gigi tersedia dalam berbagai jenis, dan kadang bentuknya bikin kamu bingung kan? Apalagi kalau lekukannya banyak. Lekukan di sebelah sini lebih rapuh, sehingga lebih gampang dipatahin. Nah, bagian kecil ini bisa dipakai sebagai penahan supaya tusuk giginya nggak nempel ke meja. Kamu juga bisa bikin penahan darurat untuk naruh sumpit sekali pakaimu loh. Caranya dengan memanfaatkan lekukan di ujung sumpit. Jadi, kamu bisa matahin lekukan ini saat makan sushi, dan kamu nggak perlu misahin sumpitnya seperti biasa. Taruh aja sumpitmu di atas penahan selagi kamu berhenti makan. Kamu pasti udah tahu kan kalau laci di bawah oven berfungsi untuk menghangatkan makanan? Tapi ada fungsi lainnya juga loh. Laci ini bisa kamu pakai untuk slow cooking pada suhu rendah. Semua botol awalnya berwarna hijau, tapi kemudian botol coklat diketahui lebih bisa menghambat sinar ultraviolet. Stiker buah bisa ngasih kamu banyak informasi loh. Kalau kamu perhatiin baik-baik, akan ada sejumlah angka yang tertera. Angka 5 digit berawalan 9 berarti pertanda bagus tuh, karena produk tersebut termasuk buah organik. Angka 4 digit berawalan 3 atau 4 berarti buah tersebut ditanam secara konvensional. Tapi kalau kamu ngelihat angka 5 digit berawalan 8, sebaiknya jangan diambil ya. Uang dolar juga punya rahasia. Huruf besar di dalam lingkaran kayak gini nunjukin lokasi bank yang udah nerbitin uang kertas tersebut. Dan totalnya ada 12 bank yang mendistribusikan mata uang dolar. Kalau ada huruf L-nya, berarti uang tersebut dicetak di San Francisco. Lekukan kecil di sebagian dasar cangkir berfungsi untuk menahan posisinya saat ditaruh di permukaan basah. Lekukan ini juga mencegah kelebihan air saat cangkirnya dicuci di mesin cuci piring. Rongga kecil di dalam kotak coklat memang didesain untuk para pecinta coklat. Pencet aja bagian berlekuk di dekat coklat yang mau kamu ambil. Pasti coklatnya langsung keluar, dan kamu bisa langsung menikmati makanan kesukaanmu. Busa mandi nggak cuma bisa ngeluarin bau wangi loh, tapi juga berfungsi untuk mengatur suhu. Busa ini mampu menahan panas air sehingga kamu bisa lebih berlama-lama saat mandi hangat. Tapi kenikmatan ini cuma bisa kamu rasain di bak mandi akrilik sih. Bak berbahan logam cepat banget dingin, meski busanya melimpah ruah. Kenop pintu yang bagus biasanya terbuat dari kuningan, perunggu, atau alloy tembaga. Semua jenis logam ini punya efek antibakteri karena kuman lebih sulit bergerak pada logam. Logam ini juga bisa menyingkirkan kuman cuma dalam hitungan jam. Tapi setelah megang kenop ini, kamu tetap harus cuci tangan lah. Kalau bajumu sering ketumpahan susu atau jus saat kamu mau minum, kemungkinan cara nuangmu masih salah tuh. Coba deh balik dulu kartonnya biar alirannya lebih pelan dan terkontrol. Cara nyimpen selai kacang yang benar cuma ada satu. Dan kalau kamu naruh toplesnya biasa-biasa aja, isinya bakal mengeras. Jadi gini triknya, kamu perlu menyimpannya dengan posisi terbalik agar minyaknya nggak mengendap di bagian bawah. Jas makan malam punya saku kecil berguna di atas saku biasa.
Saku tiket ini didesain agar pemakainya bisa mengambil tiket dengan mudah untuk ditunjukin ke kondektur di kereta. Saku ini juga bisa dipakai untuk naruh uang tunai atau benda kecil lain. Cup di berbagai kedai kopi kelihatan sama persis kan? Yang ngebedain cuma logonya. Bentuk khusus ini sebetulnya bisa memudahkanmu saat minum. Bagian atasnya selalu lebih besar, sehingga bisa mengakomodasi hidungmu. Sedangkan bagian bawahnya selalu sempit agar lebih gampang dipegang. Dengan bentuk begini, cupnya juga gampang ditumpuk. Lipatan berbentuk segitiga pada karton jus bisa membantu mengontrol aliran jus sesuai kebutuhan. Kalau bisa menyulapnya sebagai pegangan, dan kamu nggak akan mencet kartonnya hingga isi jusnya muncrat kemana-mana. Kalau kamu punya toples mesen dan blender berulir, trik ini pasti sangat berguna. Pasang toples mesen ke blendermu untuk bikin jus favoritmu tanpa harus mencuci gelas blender. Tapi jangan dinyalain dalam kecepatan maksimal ya. Kamu kesulitan ngeluarin garam dan lada sesuai kebutuhanmu ya? Pakai trik ini aja. Ambil wadah lada atau garam, lalu balik. Di bagian bawah wadah akan ada gerigi kayak gini. Ambil wadah kedua, kemudian putar-putar kayak gini. Nanti isinya juga akan keluar. Kebanyakan headphone dilengkapi dengan lubang kecil agar suara yang dihasilkan terdengar bagus. Udara akan masuk ke lubang ini sehingga meningkatkan kualitas suaranya. Sachet stick punya desain pintar. Jangan robek ujungnya ya, tapi tengahnya. Sebenarnya nggak beda jauh sih, tapi sampah yang dihasilkan akan lebih sedikit. Kamu perlu memanfaatkan dua resleting dengan sebaiknya. Sistem ini punya fungsi anti copet mantul loh. Kamu bisa memasang gembok kecil pada kedua resleting agar orang lain nggak bisa membuka tasmu. Kemudian, umpetin kuncinya di saku kecil jeansmu yang aslinya didesain untuk naruh arloji. Kamu jadi lebih tahu kan? Model iPhone baru berlayar besar kini punya opsi reachability loh. Dengan fungsi ini, pengguna nggak perlu lagi tuh bersusah payah saat nyentuh bagian atas layar. Untuk mengaktifkannya, buka pengaturan accessibility agar layarnya bisa diturunkan. Pita penggaduh di sisi jalan bisa membangunkan pengemudi yang mulai ngantuk atau ketiduran saat nyetir. Pita ini menghasilkan getaran dan bunyi gaduh saat ban mobil melaluinya. Fungsinya mirip-mirip dengan jam beker lah. Kebanyakan gunting dapur punya gerigi di tengahnya. Dan ternyata fungsi gerigi ini banyak juga loh. Bisa dipakai untuk mecahin kulit kacang, kulit udang, dan sebagainya. Atau bisa juga buat ngebuka toples dan tutup botol. Malah ada juga loh yang memakainya untuk memotong akar herba. Kalau jack audiomu bercincin 3, berarti perangkatmu bisa menghasilkan suara stereo. Dan earphone-mu punya fungsi mikrofon. Jeruji hitam yang nempel di pintu microwave dinamakan sangkar Faraday. Fungsinya mencegah gelombang mikro keluar dari microwave biar makanan di dalamnya bisa matang. Label angka di cangkang telur bisa ngasih banyak bocoran informasi nih. Sejumlah negara menerapkan sistem pelabelan khusus. Angka pertama mengindikasikan metode produksinya. 2 kode huruf ini menunjukkan negara produsennya. Kemudian ada juga nomor registrasinya yang ngasih detail soal peternakan ayamnya. Angka pertama di kode ini bisa bervariasi dari 0 sampai 3. Kalau 0 artinya telur organik, 1 telur ayam kampung atau ayam yang berkeliaran di luar kandang, 2 berarti telur yang diproduksi dalam kandang tertutup. Nah, kalau 3 berarti telur itu berasal dari ayam yang diternak dalam kandang berpagar. Kamu tahu strip hitam yang ada di pinggiran kaca depan mobil itu kan? Namanya frit. Pola ini dihasilkan dari cat keramik panas yang ujungnya saling menyatu, tapi kemudian saling terpisah menjadi titik-titik kecil. Frit bikin kaca mobil jadi lebih kokoh dan lemnya lebih merekat. Fitur ini juga bisa melindungi silen uretan atau bahan perekat kaca dan bingkai mobil. Dengan adanya frit, sinar ultraviolet yang mengenai kaca bisa tertahan agar perekatnya nggak lumer. Selain itu, titik-titik hitamnya membantu menyebarkan panas di dalam mobil. Penampilannya juga jadi lebih nyeni. Tanpa titik ini, kaca mobil dan strip hitamnya akan terlihat kontras. Celah tambahan di celana jeans didesain khusus untuk pesepeda. Kemungkinan dulunya dibuat oleh produsen baju komuter dan tujuannya untuk menaruh gembok sepeda.
Penarik resleting banyak yang berlubang kan ya? Apalagi kalau resletingnya ganda. Lubang ini bisa dipakai untuk memasukkan gembok agar barang-barang di dalamnya tetap aman dari tangan jahil. Keyboard dilengkapi dengan kaki kecil, kaki ini dipakai untuk memiringkan keyboard. Dengan begini, kamu bisa benar-benar melihat tombol yang kamu pencet saat ngetik. Meski begitu, keyboard datar justru nggak akan bikin pergelangan tangan kita sakit. Dan mereka yang jago ngetik level dewa nggak perlu lihat ke keyboard dan nggak perlu kaki kecil ini. Sendok berlubang biasanya berbahan stainless steel dan punya sejumlah lubang. Kamu tahu nggak fungsi utamanya buat apa? Buat ngambil buah zaitun, ceri, bawang acar, dan produk lain dari toples, kaleng, atau mangkok yang berisi air. Dengan sendok ini, kamu bisa meniriskan produk tersebut secepat kilat. Donat diberi lubang agar bagian pinggir dan tengahnya bisa matang secara bersamaan. Kalau nggak berlubang, pinggirnya akan terlalu matang, tapi tengahnya masih mentah dan lengket. Donat tanpa lubang biasanya juga diberi isian custard, krim, atau jelly. Donat kayak gini nggak perlu berlubang, makanya isiannya juga kadang bisa tumpah. Jangan pegang kotak minuman jus terlalu kuat ya, nanti isinya bisa tumpah kemana-mana loh. Biar nggak tumpah, buka dulu lipatan sampingnya. Fitur ini bisa jadi penahan minumanmu loh. Sebagian dashboard mobil punya ikon bergambar cangkir kopi alias mekanisme anti kantuk. Sejumlah produsen memang menambahkan sistem deteksi kantuk ke mobilnya. Sistem ini menganalisis kecepatan, sudut roda, dan deviasi jalur untuk mencari tahu waktu istirahat yang pas bagi si pengemudi. Kalau memang sudah waktunya istirahat, mobil akan mengeluarkan sinyal audio, lalu ikon cangkir kopi ini mulai berkelip-kelip. Stiker buah dan sayuran di supermarket ternyata bisa ngasih banyak informasi. Kalau kodenya 4 digit, berarti produk itu ditanam secara konvensional dan seringnya juga menggunakan pestisida. Untuk produk organik, stikernya 5 digit dan angka pertamanya 9. Produk hasil rekayasa genetik juga punya 5 digit, tapi angka pertamanya 8. Gula pernah dijual dalam satuan batang. Bentuknya mirip kerucut panjang dan teksturnya keras. Orang-orang zaman dulu perlu menghancurkan bongkahan gula ini dengan palu khusus sebelum menambahkannya ke minuman. Kalau sudah cukup lumat, potongan gula ini akan mereka rapikan agar bentuknya lebih cantik. Kemudian, pada pertengahan abad ke-19, mereka membuat mesin pres pertama yang bisa mencetak gula menjadi kubus agar lebih mudah disimpan dan didistribusikan. Lubang kecil di anak kunci bisa menghasilkan tambahan torsi loh. Masukin aja obengnya ke lubang itu. Metode ini juga bisa kamu pakai saat baut yang kamu buka sulit dijangkau. Saat mengemudi di malam hari, matamu bisa dibutakan oleh lampu mobil yang bergerak di belakangmu. Kalau kaca spionmu manual, cari lekukan di bagian bawahnya. Lalu, balikan. Bagian belakang spion berbahan reflektif. Kalau lekukannya dibalik, sudutnya juga akan berubah sehingga spionmu jadi lebih redup. Kebanyakan sendok es krim punya beragam warna. Sebetulnya sih bukan untuk mempercantik tampilan, tapi untuk menginformasikan ukurannya. Dengan begini, kamu akan bisa mengira-ngira jumlah sendokanmu kalau es krimnya 1 kilogram. Wow, es krim sundae 1 kilo, jelas mau lah. Bagian atas tutup tabung kecil biasanya berongga dan sedikit lancip kan? Fungsinya untuk merobek stiker foil pada tabung. Leher tabung pas menempel di tutupnya dan bagian yang lancip ini dipakai untuk membuka segel. Gak perlu lagi kan repot-repot pakai jari saat membukanya? Logo R di dalam lingkaran yang terdapat di kemasan produk mengindikasikan kalau merek dagangnya sudah terdaftar secara resmi. Setelah mereknya terdaftar, si pemilik berhak membubuhkan logo ini ke semua produknya. Dia juga bisa menuntut siapapun yang coba-coba memakai mereknya. Handle pompa bensin biasanya dilengkapi dengan slot atau kait logam kecil yang berfungsi sebagai pelatuk. Kamu bisa memakainya untuk mengalirkan bensin ke mobilmu tanpa harus terus-terusan memeganginya. Dulu, bentuk koin beraneka ragam dan gak beraturan. Orang jahat bisa memanfaatkannya untuk meraup keuntungan. Mereka bisa mencuri bahan logam koin dengan menggerusnya. Nah, untuk mencegah tindakan ilegal, koin mulai berbentuk lingkaran. Dengan bentuk ini, kita jadi gampang tahu kalau koinnya sudah dirusak. 2 lubang di stik lollipop digunakan untuk menahan permen di posisinya. Saat stiknya dicelupkan ke sirup panas, cairan ini mengalir melalui lubang lalu mengeras. Nah kan, permennya tetap nempel di stik. Kain kecil di baju baru bisa dipakai untuk menguji produk pembersihmu. Dengan begini, kamu nggak akan merusak baju saat mencucinya.
Lubang di bawah earphone berfungsi sebagai jalan sirkulasi udara melalui speaker. Mekanisme ini bisa memperkuat frekuensi rendah dan bikin suara bassnya lebih mantap. Kualitas suaranya juga jadi lebih baik. Suaraku jadi kedengaran merdu kan? Staplermu bisa kamu sesuaikan loh, biar staples yang nempel di kertas bisa kamu lepas lagi. Puter aja lekukannya. Kebanyakan stapler punya 2 opsi kok, untuk staples biasa dan untuk staples sementara. Kalau staplesnya sudah nggak diperlukan lagi, lepas aja pakai tangan. Kalau kamu nyimpen toples selai kacang secara terbalik, minyaknya akan ngumpul di bawah dan semua selainya ada di atas. Eits, jangan ketawa gitulah. Bagi sebagian orang, trik ini ngebantu banget loh. Makanya jangan salah simpan ya. Bubble wrap ditemukan bukan hanya untuk menjaga keamanan barangmu di dalam kemasan, tapi juga untuk meredakan stres. Oh, ada lagi. Rupanya ada yang mengira kalau rumahnya bakal jadi keren dengan wallpaper 3 dimensi. Dia mau memasang bubble wrap yang sudah dicat di dindingnya. Itu tidak berhasil. Jadi mereka mencoba menjual bubble wrap sebagai penyekat rumah kaca, dan itu juga gagal. Tapi mereka berhasil pada percobaan ketiga. Nah, yang mana favoritmu? Yang besar atau kecil? Setelah menyantap seporsi mac and cheese, kamu harus membersihkan gigi. Itu aturannya. Jadi, kamu pergi mengambil sikat gigi biru dari kamar mandi. Naik, turun, memutar, berkumur, bagus. Jangan lupa sedikit obat kumur biar napasmu tetap segar. Obat kumur yang sedang kamu ambil itu dulunya bukanlah obat kumur. Dulu, obat kumur adalah antiseptik. Tahu kan? Cairan yang dipakai dokter dan perawat untuk menjaga tangan mereka agar bebas bakteri. Segar. Obat kumur juga pernah dipakai sebagai pembersih lantai dan obat penyakit parah. Produk ini bahkan pernah dipasarkan sebagai tonik rambut. Besok-besok kalau aku kehabisan cairan pembersih lantai, aku pakai obat kumur aja kali ya. Play-Doh. Ya, kita semua menyukainya. Lilin ini bisa kamu bentuk jadi apa saja yang kamu mau. Ditarik, dibuat bentuk dinosaurus, dijadikan spaghetti biru terpanjang di dunia. Bebas. Tapi awalnya, Play-Doh dibuat sebagai pembersih wallpaper. Dan baru 20 tahun kemudian, Play-Doh jadi lilin yang suka kita remas menjadi berbagai bentuk aneh. Play-Doh sering digunakan untuk membersihkan jelaga dari wallpaper saat itu, ketika semua orang masih memakai batu bara untuk menghangatkan rumah-rumah mereka. Cincin itu barang serbaguna. Orang memakainya dengan berbagai tujuan. Kamu bahkan mendapat cincin saat memenangkan Super Bowl. Cihui! Tapi, di masa lalu, cincin bukan hanya untuk perhiasan. Para pemanah memakainya untuk melindungi jari mereka dari tali busur. Dan orang yang berbisnis jahit-menjahit memakainya agar tidak tertusuk jarum. Sekaligus untuk tampil sangat bergaya. Bangsa Mesir memakainya sebagai stempel, cincin tanda tangan pribadi. Kamu memasuki kantor Mesirmu yang sangat indah ribuan tahun lalu. Semuanya terbuat dari emas. Bosmu masuk dan berkata, "Tolong tanda tangani ini." Dan kamu tinggal menuangkan sedikit lilin di atas kertas lalu menekankan cincinmu di atasnya. Idenya keren sih, tapi gimana kalau cincinmu hilang? Sama kayak Play-Doh, semua orang suka slanky, apalagi di video YouTube dengan musik funky. Sebenarnya, pegas ini nggak sengaja ditemukan. Pada tahun 1900-an, seorang insinyur sedang bekerja keras di mejanya untuk mencari cara agar peralatan nautikanya yang sensitif tetap stabil saat perahu berayun-ayun di lautan. Lantas dia menemukan mainan fantastis ini. Coba deh cari treadmill, lalu letakkan slanky di atasnya. Yap, terima kasihnya nanti aja. Bingung di mana harus menyimpan paimu yang baru matang? Letakkan saja di atas frisbee. Kalau kamu mau diteriakin koki. Di tahun 1871, saat frisbee pertama kali muncul, untuk itulah kegunaannya, menyajikan pie. Silakan, pie strawberry di atas frisbee kaleng. Tapi para remaja menemukan kegunaan yang lebih baik. Kamu bisa melemparnya dalam posisi terbalik nggak? Kalau tidur, kamu lebih suka bantalmu selembut kapas atau agak keras? Tapi, bantal-bantal pertama tidak selembut kapas loh. Bantal itu sekeras batu. Karena, bantal itu memang terbuat dari batu. Bantal ini didesain untuk mengangkat kepala dari tanah agar serangga kecil tidak merayap ke seluruh tubuh. Lambat laun, bantal menjadi lembut. Syukurlah, kayaknya leherku nggak bakal tahan pakai bantal batu. Bayanginnya aja udah bikin pegel.
Kalau jadi aku, pasti kamu pengen kan jadi aku? Mungkin kamu nggak akan bisa jalan beberapa detik saja dengan sepatu berhak tinggi tanpa terjatuh. Kurasa berdiri aja juga bakalan susah. Dulu, pada abad ke-16, para tentara Persia memakai sepatu berhak tinggi agar lebih bisa akurat memakai busur mereka sambil berkuda. Sepatu ini membuat mereka sedikit lebih tinggi. T-shirt, tahu kan kenapa dinamakan t-shirt? Masa nggak tahu? Tapi orang dulu menyebutnya bukan itu loh. Pakaian klasik ini dulu merupakan kaos dalam standar angkatan laut. Saat itu, sekitar 100 tahun lalu, kata t-shirt bahkan belum ada dalam kamus. Pada masa Mesir kuno, beberapa orang berjalan-jalan memakai eyeshadow. Mungkin kamu pikir mode mereka sudah begitu maju, dan mungkin itu benar. Tapi kebanyakan orang memakainya untuk melindungi mata dari silaunya sinar matahari gurun yang terik sekali. Saat itu belum ada kacamata. Eyeshadow juga dipakai sebagai bagian dari upacara. Kita tidak tahu pasti apa dan kenapa mereka melakukannya. Tapi yang jelas, itu bagus. Nggak sabar rasanya pengen lihat orang main ski pakai eyeshadow semuka-muka. Waduh, kamu lagi lupa sesuatu. Tenang, kita semua pernah mengalaminya. Kapan? Aku lupa. Cobalah ke lacimu dan ambil setumpuk, benda itu, kertas post-it. Nah, tuliskan catatan buatmu. Post-itku hampir habis. Wah, efisien sekali ya. Haha. Memo ini ditemukan dengan tidak sengaja oleh seorang ilmuwan yang sedang meneliti berbagai macam lem. Saat sedang mencoba berbagai campuran lem, dia menemukan formula lem khusus yang hanya menempel ringan di kebanyakan permukaan. Niatnya sih sebaliknya, nyari formula untuk lem terkuat, lem yang bisa menahan lukisan berbingkai. Tapi, aku yakin post-it jauh lebih baik dibanding lem sekuat itu. Tisu wajah sangat berguna di mana saja, terutama waktu kamu makan hotdog dan mustardnya berleberan ke tanganmu. Awalnya, tisu tidak diperkirakan akan multiguna. Tisu ini diciptakan sebagai penghapus krim dingin. Aneh juga kegunaan spesifiknya ya. Setelah bertahun-tahun, orang mulai memakainya untuk apapun, terutama sebagai sapu tangan sekali pakai. Saat tim pemasaran mereka menyadari hal ini, mereka mengubahnya menjadi tisu wajah yang kita kenal dan kita suka. Kebaca banget ya. Kamu berusaha membaur dan tampil tenang di restoran, tapi tiba-tiba kamu nyenggol minuman sampai tumpah di atas taplak meja. Tadinya kamu cuma mau pesan air putih, tapi pelayan meyakinkanmu untuk memesan minuman infused cherry, apalah itu. Dan akhirnya nodanya kelihatan banget. Tenang, kertas cellophane memang didesain untuk mengatasi masalah ini. Gagasannya adalah menutup taplak meja dengan selofan, lalu tumpahan apapun bisa bersih. Ini tidak begitu berhasil. Tapi kita menemukan kegunaan bagus lain dari benda ini. Kertas cellophane sangat cocok untuk menyimpan makanan. Selain itu, keren juga buat ngeprank sesekali. Tahu kan maksudku? Kamu tahu pom-pom yang dikupluk-kupluk itu kan? Kalau kamu penasaran apa kegunaannya, itu cuma buat hiasan. Tapi dulu, para pelaut memakainya untuk tujuan berbeda. Mereka memakainya sebagai semacam antena, seperti hewan yang merasakan benda yang terlalu dekat dengannya. Serangga memilikinya, kucing, dan mamalia kecil lain memakai kumis untuk mengetahui apakah tempat sempit bisa dimasukinya. Dan manusia memakai pom-pom. Berkat pom-pom, kepala tidak terbentur lagi. Tempelan berbentuk persegi di banyak ransel sekarang ini kebanyakan cuma hiasan. Tapi dulu, ini adalah gadget kecil yang berguna bagi pencinta alam. Mereka biasanya mengikat peralatan tambahan di persegi itu, atau untuk menggantung sepatu kets berlumpur. Selama bertahun-tahun, mungkin tempelan ini sudah kehilangan kegunaannya, tapi nama anehnya tetap bertahan. Kamu bisa menyebutnya last step atau fixed note. Kacamata hitam akan melengkapi penampilan, tapi bukan cuma buat keren-kerenan loh ya. Banyak pekerja profesional mengandalkannya. Pengemudi, pilot, pekerja bangunan profesional, mereka semua memakainya agar pekerjaan lebih aman. Sekitar 1000 tahun lalu, para hakim juga memakainya. Bayangkan, kamu lagi di pengadilan abad ke-12, dan kamu penasaran gimana hakim akan memutuskan. Kamu berusaha keras menebak apa pikiran hakim, tapi tidak bisa, karena hakim pakai kacamata hitam. Cara bagus untuk menyembunyikan wajah saat kamu menginterogasi seseorang.